Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah SWT kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tentunya itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar bagi kita. Kita bisa lihat berapa orang di dunia ini yang tergeletak rumah sakit, yang hancur rumahnya kena bahaya, berbahaya, yang datang tiba-tiba longsor, kemudian banjir dan berbagai macam cobaan yang dihadapi oleh kita dan semua umat muslim, semua manusia, tanpa terkecuali mereka didatangi oleh sebuah musibah. Kita tidak pernah tahu kapan musibah itu datang secara tiba-tiba. Itulah kelemahan manusia. Dia tidak punya kekuasaan sedikit pun menghadapi alam raya besar ini. Allahu Akbar. Kita tidak bisa bergerak sedikit pun. Antumul fuqara, semua kalian adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Allah lah yang maha gani, Allah maha kaya. Dia yang mengatur semuanya ini, Rabbul Alamin. Oleh karena itu, hadirin berbahagia, tidak ada jalan kecuali hanya menundukkan diri kepada Allah. Tidak ada jalan kecuali menyerahkan diri kepada Allah. Sami'na wa ta'na ghufranaka ya Rabbal Alamin. Kami dengar, kami patuhi, kami mohon ampunanmu ya Rabbal Alamin. Itu kata-kata yang pas bagi kita. Hadirin jamaah berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tugas besar untuk memelihara nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita semua. Nikmat mandangan, nikmat alam, nikmat hewan, dan semuanya itu diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita benar-benar cara mengaturnya dalam kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai khalifahnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah jelaskan, perhatikan ayat ini. Allah jadikan manusia sebagai khalifahnya supaya manusia dapat berpikir tentang alam raya ini yang diciptakan oleh Allah untuk mereka, supaya mereka dapat mengaturnya sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin, hudal lin nas, hudal lil mu'minin. Itulah cara mengatur alam ini supaya seimbang. Oleh karena itu, lalu apa tugas manusia seutuhnya? Apa tugas kita sebagai manusia? Untuk apa Allah ciptakan semua ini? Untuk apa manusia diciptakan oleh Allah? Untuk apa? Pertanyaan ini kita jawab, renungkan, untuk apa kehadiran kita di dunia ini?
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan tentang tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengabdian kita itu dituntut oleh Allah supaya menjadi ibadah, menjadi hambanya Allah. Ya'budun, untuk menjadi pengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita berpikir jernih. Setiap hari kita berada di alam raya ini, setiap hari kita dalam waktu yang tak pernah kompromi dengan kita. Kau apakan waktu itu? Kau gunakan waktu itu untuk apa? Apakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk apa? Ini pertanyaan yang kita harus jawab. Apa gunanya waktu yang kau gunakan setiap hari ini? Apakah itu sesuai enggak atau tidak dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata kita manusia ini banyak tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita. Semua kadang-kadang terlena. Kita terlena dengan keadaan situasi yang begitu besar ini, sehingga kita lupa kehidupan di masa depan akhirat kita. Lupa kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita berani mengatakan tidak, berani mengatakan tidak pada Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan memiliki kehidupan picik. Lihat saudara-saudara, jamaah pengajian, banyak orang gantung diri, banyak orang stres, banyak orang yang mengadakan spekulasi menghadapi kehidupan dunia ini, menghadapi kehidupan sedemikian rupa. Lupa dengan keadaan inilah, maka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan merasakan tenang. Dia akan merasakan walaupun kehidupan begitu, hatinya tenang. Tidak sempit lagi dunia yang besar ini, tapi dia punya ketenangan batin. Hatinya tenang menghadapi situasi apapun, karena dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencari jawaban, siapakah saya sebenarnya? Apa tujuan hidupku di dunia ini? Untuk apa aku? Apakah hanya untuk makan, minum saja, kemudian hidup nikmat begitu luas? Apakah sampai sana hidupku? Jawabannya itu yang dicari dan dicari dan dicari, kemulah dia tidak ada jalan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta. Itulah tujuan manusia hidup di dunia ini, supaya menjadi pengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan
perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.